Apa kira-kira yang membuat organisasi berkembang? Silakan Denis. Ya, terima kasih jawabannya Denis. Oh, belum. Silakan. Ya, gimana? Bottleneck. Hmm, hambatan di organisasi apa gitu ya? Hmm, hmm. Terus kalau sudah tahu bottlenecknya diapain? Hmm, improvisasi perubahan. Oke, good. Silakan, yang lain. Apakah growth zone ini sebagai akhir dari perjalanan fase atau siklus kehidupan? Apakah growth zone ini is a final lap? Gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Apakah growth zone itu adalah akhir dari perjalanan siklus kehidupan kita? Bukan. Bukan. Gitu ya. Jadi eh, saya ingin memulai ya materi pagi ini dengan sebuah pertanyaan. Teman-teman silakan jawab ya. Kemudian sesuai dengan preferensi teman-teman ya, tidak ada benar, tidak ada salah. Insya Allah. Pertanyaannya ini, apa yang membuat organisasi berkembang? Silakan, ada yang mau jawab? Jawaban terbaik akan mendapatkan apa, Mbak Tina? Kenapa? Oh, masih tutup mie-nya ya. Gopay. Gopay samain sama Mbak Vina kemarin, 20.000 ya. Pertanyaan jawaban yang terbaik akan mendapatkan Gopay 20.000. Bebas, silakan teman-teman. Ayo, jawab. Apa yang membuat organisasi berkembang? SDM. SDM-nya gimana, Mbak? Keyakinan belajar. Oke, good. Siapa lagi? Dimas. Inovasi. Hmm, dengan perkembangan zaman. Ikutin adaptasi gitu ya. Good. Sip. Silakan. Siapa lagi yang mau jawab? Hmm? Teamwork. Teamworknya harus seperti apa? Hmm. Hmm. Untuk maju, insya Allah. SDM, inovasi dan adaptasi, teamwork. Silakan. Ada lagi jawaban? Apa kira-kira yang membuat organisasi berkembang? Silakan, Denis. Ya, terima kasih jawabannya, Denis. Oh, belum. Silakan. Ya, gimana? Bottleneck. Hmm. Hambatan di organisasi apa gitu ya? Hmm. Hmm. Terus kalau sudah tahu bottlenecknya diapain? Hmm. Improvisasi perubahan. Oke, good. Silakan, yang lain. Ya, Mbak Mita, silakan. Komunikasi yang baik. Hmm. Hmm. Komunikasinya harus lebih baik. Good, komunikasi, terus tadi memahami masalah ya, bottlenecknya, kemudian improvisasi. Betul? Silakan. Ya, Pak Estu. Aturan dan sistem. Hmm. 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 Tidak bisa mencapai. Jadi harus dibuat sistem dan aturannya ya, supaya bisa mengikuti semuanya. Good, insya Allah. Satu lagi. Ya, silakan, Mas Ardi. Konsisten. Wis. Konsisten dalam waktu dan disiplin. Oke. Good. Bagus jawabannya. Kita kasih plus semuanya, teman-teman. Ya, cuman kita akan pilih satu jawaban yang paling mendekati, gitu ya. Kira-kira siapa yang mendekati ya jawabannya ya. Tapi sebelum kita jawab,
Saya akan kembali ke sini teman-teman, akan kembali ke sini. Karena judulnya kemarin tadi itu kan tentang growth ya. Saya akan kembali ke sini di 4 zona ini. Balik lagi ke sini ya. Di comfort zone ya, kita merasa aman ya, kemudian jarang ambil resiko. Ini dimana kita punya kapasitas tapi kapasitasnya tidak bertambah di situ-situ saja. Kalau di fear zone itu sebetulnya sudah ada riak-riak perubahan, tetapi masih tertahan gitu ya. Nah di fear zone ini ketika orang itu mau mendobrak ketakutannya, maka dia akan masuk ke level learning zone. Kalau dia bertahan atau menyerah, dia akan balik ke comfort zone. Di situ-situ saja lagi. Makanya disebut dengan kapasitas tertahan. Dan di learning zone adalah kapasitas itu sedang dibangun, sedang dipelajari, ditambah, dibangun gitu. Dan di growth zone ini kapasitas sudah mulai menghasilkan dampak, teman-teman gitu ya. Jadi pertanyaan tadi, apa yang menyebabkan organisasi itu berkembang dan bertumbuh? Menurut saya jawabannya adalah kapasitas. Gitu ya. Jadi organisasi tidak akan tumbuh melampaui kapasitas orang-orang di dalamnya. Teman-teman tahu artinya kapasitas apa? Daya tampung, benar. Ya, ini makanya saya ilustrasinya adalah kayak gelas gini. Ya, kapasitas itu adalah daya tampung seperti gelas ini. Ya, gelas ini akan menampung hanya sebesar gelas itu saja. Ya, mau dia dikasih air sebanyak apapun, tapi tetap daya tampungnya satu gelas, maka kapasitasnya hanya satu gelas saja. Orang ya punya kapasitas sebesar satu gelas gitu, dikasih peluang, dikasih kesempatan, ya, ya peluang dan kesempatan itu hanya dapat ditampung dengan kapasitas yang satu satu gelas saja. Tetapi beda dengan orang yang punya kapasitas yang lebih luas, ya, kapasitasnya sebesar apa? Yang lebih luas dari gelas lah gitu ya, ember gitu ya, orang gitu ya, bahkan seluas lautan dan samudra itu luar biasa gitu ya kapasitasnya. Maka ya apa yang bisa membuat organisasi itu berkembang adalah bagaimana si orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, di dalam organisasi tersebut bisa terus memperluas kapasitas dan kapasitasnya. Karena kapasitas ini, ya, apa itu kapasitas? Kapasitas adalah kombinasi, gitu ya. Mas Ibnu, nggak apa, sini Mas. Jadi kapasitas itu adalah kombinasi, gitu ya. Jadi kombinasi dari berbagai hal, gitu ya. Dari spiritual drive, ya. Sebetulnya ini spiritual drive kalau di beberapa literasi ada di bawah. Saya naikkan ke atas karena ini yang paling penting. Ini akan menggerakkan kita. Ada niat di situ, ada makna di situ, ada grand why-nya, tahu gitu ya. Kemudian kemampuan teknis, skill, kemudian mindset, cara berpikirnya, kemudian ada emotional strength-nya, ketahanan mentalnya. Dan bukan hanya itu semua, tapi juga punya kemampuan mengeksekusi, gitu ya, punya execution power yang luar biasa. Sehingga kapasitas ini kombinasinya lengkap, gitu ya. Jadi ketika kita organisasi ingin berkembang, maka individu-individu yang ada dalam organisasi harus berkembang. Apa yang harus dikembangkan? Semua ini, kombinasi dari berbagai hal ini. Dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan kapasitas? Ada yang tahu, teman-teman? Bagaimana cara kita mengembangkan kapasitas diri kita? Belajar. Belajarnya seperti apa? Apakah harus ikut training gitu? Ada apa? Eh, in-house training dan sebagainya? Ya, itu salah satunya, teman-teman. Jadi, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kapasitas ada disebut dengan 70, 20, 10 model. Yes. Jadi, sangat kurang tepat ketika organisasi ingin menumbuhkan kapasitas organisasinya, kapasitas karyawannya hanya dengan training, workshop dan sebagainya. Karena itu hanya 10%, teman-teman. Di sini nih.
in-house training lah, kemudian capacity building segala macam, sertifikasi, baca buku dan sebagainya itu hanya 10%, teman-teman. 20%-nya apa? 20%-nya itu learning from others, atau kita belajar dari orang lain. Ya, kita ngobrol dengan senior yang sudah berpengalaman, ya. Kita mentoring, kita coaching gitu ya. Kita observasi diri gitu ya dengan lingkungan, bagaimana cara orang lain bekerja, bagaimana cara orang lain berkomunikasi, bagaimana cara orang lain mengeksekusi suatu pekerjaan, itu 20%. Tetapi yang paling besar teman-teman, ya, untuk kita bisa mengembangkan kapasitas diri itu, mau nggak mau teman-teman harus mandiri belajar. Learning by doing, gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman tekuni itu lakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Pekerjaan yang menantang teman-teman juga lakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Tidak menghindari ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang menantang, pekerjaan-pekerjaan yang sulit, gitu ya. Tapi terus mencoba, gitu ya. Kemudian ketika ada proyek-proyek yang baru, misalnya di luar penugasan, gitu ya, ya kita juga terus belajar. Kemudian ketika ada sesuatu tugas di luar zona nyaman kita, gitu ya, kita juga coba untuk bisa belajar, ya. Sehingga dari framework 70-20-10 ini, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita, sehingga kapasitas diri kita ini akan meningkat, sehingga akan meningkatkan kapasitas organisasi, adalah bagaimana kita bisa mandiri, ya, bisa terus memperkuat, ya, gaya belajar kita dengan praktek pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, gitu ya. Jadi dari 20-10 juga sebetulnya teman-teman, gitu ya, kita misalnya coaching, kita mentoring, kita bertanya dengan rekan yang lebih berpengalaman, itu harusnya setelah kita mendapatkan coaching, feedback, ini langsung dibalikan lagi ke sini lagi, langsung dipraktekkan ke sini, ke 70%, ke learning by doing-nya. Yang 10% juga kalau mau eh, lebih applicable apa yang kita pelajari, entah itu baca buku, entah kita nonton podcast, entah itu ikut workshop dan sebagainya, ketika itu hanya jadi ilmu dan menjadi etalase dalam otak kita saja, gitu ya, itu ya hanya jadi 10% saja. Berbeda kalau dari sini langsung diaplikasikan ke sini, 70% ini. Ini akan terus bertambah, akan terus menggelinding, gitu ya, bagai bola salju, itu yang akan memperbesar kapasitas kita. Sehingga kapasitas kita berkembang, kapasitas kita bertumbuh, maka organisasi bertumbuh. Organisasi bertumbuh, maka peluang-peluang besar yang ada di depan kita akan bisa kita tampung, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini frameworknya, gitu ya. Ini juga jujur baru pekan kemarin saya menemukan framework ini, gitu ya. Saya mikir-mikir, gitu ya. Saya paham gitu bahwa organisasi berkembang itu adalah dengan memperluas kapasitas, gitu. Tapi bagaimana cara untuk memperkuat kapasitas? Belum menemukan jawabannya. Kemarin baca-baca, ternyata nemu ini. 70-20-10 model. Ya, teman-teman, mau nggak mau ketika kita ingin berkembang, entah dari berkembang untuk individu diri pribadi, gitu ya, ataupun untuk organisasi, yang harus kita kuat adalah kemandirian kita dulu dalam bekerja, kemandirian kita dalam melakukan tugas demi tugas, kemandirian kita untuk tadi mungkin ada inovasi, adaptasi, kemandirian kita dalam komunikasi, kemandirian tadi meningkatkan SDM-nya, ya, kemandirian kita dalam menemukan bottleneck untuk kita bisa menemukan improvisasi, gitu ya, perubahan, kemandirian kita diri kita dalam menemukan sistem, gitu ya, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan lebih efektif, efisien, gitu. Di sini. Jadi 70, 20, 10. Ya, jadi insya Allah teman-teman, ya, mudah-mudahan kami berharap teman-teman bisa terus memperluas kapasitas diri teman-teman dengan cara tadi. Sudah temu ya caranya, dan sudah memahami mudah-mudahan, gitu ya. Sehingga kita bisa terus memperluas kapasitas diri kita, sehingga peluang-peluang yang ada di depan kita, peluang-peluang yang menghampiri kita, atau peluang-peluang yang kita kejar, bisa kita eh, kita bisa kita bisa apa namanya
memasukkan ke dalam kapasitas diri kita. Kita layak lah sebenarnya, ya, layak untuk mendapatkan peluang-peluang tersebut karena kapasitas kita sangat-sangat luas. Kita berharap ya kapasitas kita bisa bukan hanya gelas, bukan hanya ember, bukan hanya toren gitu, tapi bisa seluas samudra, seluas lautan gitu, sehingga berbagai peluang bisa kita terima dengan terbaik insya Allah.